لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وشرف وكرم وعظم ومولانا محمد صلاة تكون لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقام شفاء ولا لرسول أجمعين. أما بعد. Hadratul muhtaramin wa mukarramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, para sepuh yang tentunya tidak dapat kami sebutkan satu persatu dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami. Wabil khusus kepada beliau Bapak Camat Kecamatan Angsana yang kami muliakan, Bapak Rois Suriah MBCNO Kecamatan Angsana, Bapak Ki Nuriyatin, Bapak Wiono Setiawan selaku Ketua Tanfidiyah MBCNO Kecamatan Angsana, Bapak Ketua Ranting NU Desa Karangindah Bapak Ustadz Sunawan, dan Ketua Takmir Mushola Nurul Yakin yang kami muliakan, dan seluruhnya yang hadir di sini, jamaah hadirin wal hadirat nahdiyin nahdiyat rahimakumullah. Puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga malam hari ini kita semua dapat bersilaturahim, bermuajahah bil wujuh bisihah wal afiyah tanpa suatu halangan apapun. Untuk itu tak bosan-bosan mari kita sama-sama untuk menggerakkan bilisan di qauli tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, malam hari ini telah disampaikan banyak daripada ketua MWC, daripada kemudian ketua ranting dan Pak Camat kaitannya dengan kegiatan pada malam hari ini. Saya hanya menambahkan sedikit saja terkait amaliyah yang kita laksanakan. Tadi kita dibuka dengan baca sholawat nariyah. Kita dimulai dengan firman-Nya Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Monggo kita ucai sarang-sarang nggih, artinya pripun, maksudnya pripun nggih. Bahasa saya campur-campur Mbah nggih. Lagi. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna, bersolawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersolawatlah kalian semua, wasallimu, dan mendoakan keselamatan, tasliman, dengan sebenar-benarnya. Nah, di sini menarik Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Di situ ada kata-kata Allah dan para malaikatnya ini membacakan sholawat. Berarti Allah memberikan suatu keistimewaan kepada sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah sendiri dan para malaikatnya ini membacakan sholawat. Gitu. Nah, sholawatnya apakah sama dengan kita semua? Nah, para ulama ahli tafsir ini menerangkan berbeda. Sholawatnya Allah kepada Nabi itu berbeda. Ini menunjukkan suatu rahmatnya, kasih sayangnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sholawatnya malaikat adalah maghfirah, permintaan ampun, seperti halnya sholawatnya kita semua bersama. Dan ini tentunya berbeda, Allah dengan makhluknya itu berbeda, memberikan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus yang menarik lagi di situ Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah, di situ ada lafaz sallu. Sallu itu kalau dulu waktu kami belajar di pesantren itu sirotnya, bentuk kalimatnya itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu adalah kata perintah. Kata perintah yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menurut ulama usul fikih, menurut ulama usul fikih, lafaz amar di dalam Al-Quran ini menunjukkan arti perintah yang harus dikerjakan, berarti wajib dilaksanakan. Kecuali kalau ada korinah-korinah, ada hal-hal tertentu yang menjadikan amar ini atau fi'il amar ini nggak menjadi suatu kewajiban, yang hanya menjadi suatu anjuran atau mungkin menjadi sunnah saja. Nah, di sini, kita analogikan seperti ini, kita analogikan seperti ini. Kita kalau disuruh oleh atasan kita, kita semua kalau disuruh oleh atasan kita, mungkin kalau kita disuruh Pak Camat, diperintah Pak Camat, tentunya segera mungkin kita untuk memenuhinya.
nggih. Tergopoh-gopoh bahkan mungkin untuk melaksanakannya. Pak Camat disuruh yang atasnya lagi, mungkin disuruh Pak Bupati, nggih. Itu mungkin kita harus tergopoh-gopoh untuk melaksanakannya. Lah ini kita yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita harus lebih lagi memberikan perhatian atas perintah tersebut. Oke. Jadi perintah sholawat hakikatnya adalah suatu kewajiban yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oke, sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kewajibannya itu bagaimana? Oke, apakah sama dengan sholat 5 waktu? Yang harus kita kerjakan sehari semalam 5 kali? Atau mungkin kewajibannya itu sama dengan haji yang diwajibkan sekali seumur hidup bagi yang mampu? Apakah kewajibannya sama dengan puasa yang dikerjakan selama bulan Ramadan? Nah, ulama mengatakan kewajiban kita membaca sholawat paling tidak sekali seumur hidup. Itu kewajiban nih. Jadi ini orang Islam, ini sudah mengerjakan, sudah melafalkan syahadat, lah niku dia juga ada kewajiban yang lainnya, yaitu untuk membaca sholawat. Nah, nek awak dewi kita semua sudah melaksanakan sholat, gak perlu khawatir dengan kewajiban ini, karena kita dalam sholat pun sudah melaksanakan, sudah membaca sholawat. Coba ketika kita membaca tahiyat, niku membaca sholawat atau membaca? Enggak. Kalau kita sholat subuh itu sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, isya 2 kali, maghrib 2 kali. Jadi paling tidak sehari semalam kita membaca sholawat sampai 9 kali, paling tidak itu. Niku sing minimal, batas minimal. Nah, maksimalnya sebanyak-banyaknya. Boten enten batasan maksimal. Paling banyak Nabi bersabda, orang yang terbaik besok di hari kiamat di sisiku adalah orang yang paling banyak membaca sholawat. Nah, tadi kita telah membaca sholawat, bilangannya kalau digabungkan kurang lebih nanti 4.444 kali. Alhamdulillah. Semoga dengan wasilah tadi kita membaca sholawat, kita besok bisa sangat dekat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, setelah baca sholawat kita tadi membaca tahlil la ilaha illallah. Ini adalah suatu kalimat yang sangat dahsyat. Ini adalah zikir yang diberikan Rasulullah SAW yang langsung kepada baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Suatu ketika Sayyidina Ali ini mengadu kepada Kanjeng Nabi, Nabi, saya meminta amaliyah yang khusus yang diberikan untuk saya amalkan sehari-hari. Beliau bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Lafaz yang paling utama yang saya ucapkan dan nabi-nabi sebelumku adalah lafaz la ilaha illallah. Bahkan dalam keterangannya di dalam kitab Miftahul Manan diterangkan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat selagi di dunia ini masih ada orang yang melafazkan la ilaha illallah. Nah, itu dahsyatnya lafaz la ilaha illallah. Apalagi kalau kita mau belajar betul-betul lafaz la ilaha illallah tersebut. Dengan cara apa? Kita mencari guru mursyid, kita belajar, kita minta talqin kepada beliau. Jadi kalau menurut Kiai Ahmad Halwani Nawawi, beliau menyampaikan yang sekarang menjabat sebagai Rais Ali Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah seluruh Indonesia. Beliau menyampaikan zikir itu ada 2. Yang pertama zikir hasanah, yang kedua adalah zikir darajah. Zikir hasanah adalah zikir yang bernilai kebaikan. Kita diundang yasinan, kemudian kita baca tahlil, baca yasin, zikir bareng-bareng. Ini adalah zikir hasanah. Kemudian zikir darajat itu seperti apa? Zikir yang kita belajar kepada mursyid, kemudian kita amalkan sehari-hari. Ini akan menjadikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala semakin tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian,
Ini zikir yang sudah berjalan tuh luar biasa jalankan. Syukur-syukur mau ditingkatkan lagi dengan kita belajar zikir derajat tadi. Caranya apa? Di antaranya kita mengamalkan atau masuk dalam jamiah thariqah. Nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Selanjutnya tadi kita membaca Asmaul Husna. Nggih, lafadznya ya Jabbar ya Qahar. Di dalam Al-Quran disebutkan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, asma-asma yang baik. Berdoalah kita dengannya. Kalau kita pengen sesuatu, pengen dikabulkan sesuatu, kita bisa berdoa atau mungkin berwirid dengan lafaz asmaul husna. Anak yang pengen pinter, dibacakan ya Fattah ya Alim. Ya anak yang pengen jenengan pengen sugih, dibaca ya Ghani. Ya Ghani ya Mughni. Nah tadi ya Jabbar ya Qahar itu kalimat asmaul husna yang diberikan yang diamalkan oleh Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari yang berasal dari Simbah Khalil Al-Bangkalani. Kisahnya dulu ketika beliau mau mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau itu diberikan tongkat dari Mbah Khalil Al-Bangkalani. Di dalam tongkat tersebut ada tulisan ya Jabbar ya Qahar. Kemudian dalam kisah yang lain beliau ini diberikan tasbih juga. Tasbih yang dikalungkan kepada santri beliau Hadratul Kiram, Hadratul Syekh Simbah Yai Haji As'ad Samsul Arifin, untuk diberikan kepada Hadratul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari awal-awal pendirian NU. Nah, tasbih ini terukir lafaz ya Jabbar ya Qahar, ya Jabbar ya Qahar, yang artinya zat. Nah, ya Jabbar niku zat yang maha perkasa, ya Qahar zat yang maha mengalahkan. Nek wong Jawa mbiyen napa pas kula ngaji mbiyen maknane ya Jabbar zat kang purba wasisa, ya Qahar zat kang nyerang. Mbiyen nek teng napa teng pondok maknane ngoten niku. Nah, intinya untuk memberikan kemenangan pada bangsa Indonesia pada waktu itu masih dalam masa penjajahan. Sejarah NU sangatlah panjang, sangatlah luar biasa. Sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, NU terlebih dahulu telah lahir. Nah, niki tugas kita bersama, kita untuk nguri-uri daripada organisasi yang sudah didirikan oleh ulama, bahkan yang kategorinya dikatakan sebagai wali. Mbah Hasyim Asy'ari niku luar biasa. Beliau punya doa yang namanya doa Kanzul Arsy. Doanya beliau bisa menggetarkan arsy. Beliau bisa menggetarkan arsy. Maka biografinya beliau banyak dikisahkan di dalam kitab. Nama jenenge di antaranya Al Ulamaul Mujaddidun, yang salah itu. Kemudian juga ulama-ulama luar negeri banyak juga yang menulis biografi beliau tentang kealiman, kehebatan beliau. Nah, bahkan ulama luar negeri ada yang menyampaikan yang paling besar jasanya dalam memerdekakan Indonesia, di antaranya yang menanam saham paling besar adalah Hadratus Syekh Yai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Karena apa? Sebelum beliau pulang ke tanah air, ketika beliau masih di Mekah sana, di Arab Saudi sana, beliau kan sempat menimba ilmu di sana. Nah, ini setiap hari sampai bertahun-tahun beliau itu berdoa di Raudhah, minta petunjuk kepada Allah, meminta agar bangsa Indonesia ini diberikan merdeka. Kemudian beliau balik kembali, kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama, kemudian yang berkembang ada gerakan pemuda Ansor, yang cikal bakalnya itu diantaranya adanya Banser, ada Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Nah, itu semuanya sumbernya sebetulnya muaranya dari situ semua. Kalau zaman dahulu kan ada tentara rakyat yang bernama Hizbullah, Hizbullah, kemudian lain sebagainya. Itu asal-asalnya yaitu dari gerakan dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, kita sekarang dalam sebuah makalah dikatakan al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita melestarikan
apa yang sudah ada, yang bagus-bagus ini kita lestarikan. Kemudian kita ambil suatu hal yang baru, yang lebih baik. Agar yang lama ini nggak hilang, juga kita juga nggak ketinggalan sama hal yang baru. Yang paling terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu rahimahullah, yang disampaikan Pak Camat tadi betul adanya, zaman sekarang ini kan zaman sekarang serba informasi cepat. Jadi kita harus pinter-pinter memilah dan memilih informasi yang masuk di dalam diri kita. Kita perlu konfirmasi ketika ada berita yang menyebar di sekitar kita atau mungkin di media sosial kita. Karena apa? Kalau kita nggak konfirmasi, salah-salah berita yang nggak jelas, nanti kita konsumsi, akhirnya menjadi persepsi yang nggak karu-karuan. Ada sebuah kisah, ada sebuah kisah zaman dahulu, ada seorang guru itu menyampaikan, habatus sauda dawaun min kulli da. Jinten hitam adalah obat dari segala macam penyakit. Itu adalah suatu hal yang benar. Itu betul. Landilalah mungkin pas waktu itu santri ini sedang tidur, yang seharusnya tulisan habatus sauda ini ketambahan titik 1 jadi hayatus sauda, yang artinya ular hitam. Nah, ular hitam. Artinya gimana? Ular hitam obat dari segala penyakit. Nah, informasi seperti ini nggak dikonfirmasi, ono anak loro diwai ulo ireng, sidane ora mari tapi malah bongkok, Nah, jadinya seperti itu, ini contoh. Nah, ini itu saja yang perlu saya sampaikan. Semoga saja barokah, semoga saja kita semua bisa mengambil hikmah pada acara malam hari ini. Dari saya, dari awal sampai akhir, apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya hadarallahu ijma'in wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.